Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waqiatul Hasanah, saya akan mempresentasikan tentang penilaian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Nah, berikut yang akan kita bahas adalah konsep dasar penilaian tindakan kelas. Nah, sejarah dari penilaian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK pertama kali dikenalkan oleh psikolog sosial asal Amerika, yaitu Kurt Lewin pada tahun 1946. Dan selanjutnya ide ini dikembangkan oleh ahli lainnya. Kemudian pada tahun 1952 sampai dengan 1953, Stephen Corey menetapkan PTK dalam bidang pendidikan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri PTK mulai dikenal pada akhir 80-an. Pada saat itu masih belum dikenal dan masih terdapat pro kontra pada hal keilmiahannya. Namun saat ini PTK menjadi salah satu varian penelitian dan kajian dalam karya ilmiah, terutama jika dikaitkan dengan upaya perbaikan mutu dalam pendidikan, sehingga laporan PTK dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mendapatkan angka dalam peningkatan karirnya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian PTK. Pengertian PTK dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research, adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelasnya. Berikut ini adalah definisi PTK menurut beberapa ahli. Menurut Kemis, PTK merupakan bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam bidang sosial termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Sedangkan menurut Suharsini, PTK adalah gabungan tiga kata yang masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut, yaitu penelitian. Penelitian itu adalah kegiatan mencermati objek dengan menggunakan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau hasil yang bermanfaat. Selanjutnya tindakan. Tindakan adalah sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada kelas. Nah, pengertian kelas yaitu adalah sekelompok siswa yang berbeda, sekelompok siswa yang berada dalam waktu yang sama dan menerima materi yang sama dari guru yang sama. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari PTK. Secara rinci tujuan PTK adalah yang pertama, meningkatkan mutu, isi masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jadi fungsi dari PTK ini adalah meningkatkan apa yang ada di sekolah. Yang kedua, membantu guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, meningkatkan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuhkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan dan pelajaran. Selanjutnya ada karakteristik PTK. PTK adalah kegiatan yang bukan hanya upaya untuk memecahkan masalah, namun juga mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. PTK merupakan upaya penting dalam mengembangkan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis, sistematis, serta pembiasaan dalam menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, permasalahan dalam PTK berasal dari permasalahan nyata yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, terdapat kolaborasi antara praktisi, guru, dan kepala sekolah dengan peneliti dalam pemahaman kesepakatan tentang permasalahan sehingga menghasilkan kesamaan tindakan.
Selanjutnya ada prinsip PTK. 1. Tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, masalah yang dikaji harus benar-benar nyata. Yang ketiga, metodologi penelitian yang efektif, sistematis, dan efisien. Nah, yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, tidak terbatas pada pembelajaran dan kelas tertentu. Yang keenam, memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Fokus PTK atau yang difokuskan dalam PTK yaitu siswa yang diamati ketika sedang beraktivitas. Yang kedua, guru pada saat mengajar. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, evaluasi dan hasil pembelajaran. Yang kelima, lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis PTK. Jenis-jenis PTK, yang pertama ada PTK diagnostik, yang kedua ada PTK partisipan, yang ketiga ada PTK empiris, yang keempat ada PTK eksperimental. Kelebihan dan kekurangan PTK. Kelebihan dari PTK itu adalah 1. Melibatkan berbagai pihak. Yang kedua, mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Yang ketiga, hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung. Yang keempat, fleksibel dan adaptif. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang keenam, dapat meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya ada kekurangan PTK. Kekurangan PTK yang pertama adalah keterbatasan peneliti sehingga PTK tidak secara otomatis dilakukan. Nah, yang kedua, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal. Yang ketiga, masih diragukan karena bersifat situasional dan terkadang tidak menerapkan metode ilmiah secara sistematis. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.